Untuk yang pertama, kalau kita perhatikan setiap domainnya ya, anggota dari A itu memiliki pasangan tepat satu. Artinya dia adalah fungsi, berarti dia adalah benar gitu ya. Kita kasih tanda centang gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Bahas Materi Matematika, di mana pada video kita kali ini kita akan membahas terkait dengan fungsi komposisi dan juga inverse. Jadi ada 3 hal yang akan kita bahas untuk video kali ini. Yang pertama terkait dengan definisi, kemudian penyajian fungsi, dan juga sifat-sifat fungsi. Oke, langsung saja yang pertama. Itu terkait dengan definisi dari fungsi gitu ya. Jadi, apa itu fungsi? Pertanyaannya. Jadi misalkan kalau kita memiliki dua himpunan, ya, himpunan A dan juga himpunan B, di mana himpunan A dan himpunan B itu adalah himpunan yang tidak kosong, ya. Jadi kalau misalkan suatu fungsi dari A ke B itu dituliskan dalam bentuk F titik 2 A tanda panah B, ya. Ini artinya adalah suatu aturan, ya. Adalah suatu aturan yang memasangkan setiap anggota di A dengan tepat satu anggota di B. Di mana ini penulisannya, jadi dari fungsi ya, dari A ke B, atau bisa juga fungsi memetakan A ke B. Kemudian ada beberapa unsur, jadi kita akan coba gambarkan dengan diagram panah. Jadi kalau kita memiliki ini adalah himpunan dari A, ini himpunan A, kemudian ada himpunan dari B, ya, ini himpunan dari B, dan himpunan A ke B ini, kita misalkan karena tadi A dan B ini nggak boleh himpunan kosong, maka kita isi untuk anggota dari himpunan A, misalkan itu adalah A, B, dan C, sedangkan untuk himpunan B adalah P, Q, R, S gitu ya. Nah, kemudian di sini misalkan fungsinya itu dipetakan oleh fungsi F gitu ya. Dia memetakan dari A ke B. Jadi tadi bahwa fungsi itu harus memasangkan setiap anggota di A tepat satu dengan anggota di B. Jadi kalau kita pasangkan setiap anggota di A, jadi seperti ini misalkan, ya, terus ke sini gitu ya. Kemudian terakhir adalah sini. Nah, apakah ini fungsi? Ya, ini fungsi. Karena kalau kita perhatikan setiap anggota di A itu memiliki pasangan tepat satu di B. Oke. Kemudian di sini ada beberapa unsur yang harus diketahui bahwa himpunan A ini, untuk himpunan A ini namanya adalah domain gitu ya. Ini adalah domain atau namanya adalah daerah asal gitu ya. Kemudian untuk B itu adalah kodomain atau nama lainnya adalah daerah kawan. Nah, kemudian di sini kalau ada di himpunan B yang merupakan peta dari A gitu ya, ini namanya adalah daerah hasil atau range gitu ya. Ini adalah daerah hasil atau range. Nah, biasanya untuk domain, karena di sini fungsinya adalah dipetakan oleh fungsi F, itu dinotasikan dengan D besar F. Sedangkan untuk range itu adalah R besar dari F gitu ya. Nah, ini adalah beberapa unsur di dalam fungsi. Ada domain, ada kodomain, dan juga range. Jadi kalau misalkan ditanyakan domainnya berapa? Ya, domainnya adalah A, B, dan C. Sedangkan kodomainnya P, Q, R, dan S. Sedangkan untuk daerah hasilnya atau range-nya itu adalah P dan Q. Oke, kemudian setelah kita mengetahui apa itu fungsi, sekarang kita lanjut kepada cara menyatakan suatu fungsi atau penyajian fungsi. Ya, jadi ada cara
menyatakan atau menyajikan suatu fungsi. Jadi ada 3 cara menyatakan suatu fungsi, ya. Jadi tadi fungsi dapat dinyatakan untuk notasinya f.2a ke b gitu ya. Jadi yang pertama, cara menyatakan fungsi itu bisa menggunakan diagram panah. Jadi ada diagram panah. Kemudian yang kedua itu bisa dengan cara himpunan pasangan berurutan ya. Jadi langsung aja kita tuliskan di sini. Itu ada himpunan pasangan berurutan. Terus nanti yang terakhir ada dengan cara grafik fungsi gitu ya. Pasangan berurutan. Kemudian yang ketiga adalah dengan menggunakan grafik fungsi. Nah, kita akan coba uraikan satu persatu, dimulai dari menyatakan fungsi dengan diagram panah terlebih dahulu gitu ya. Misal gini, misalkan di sini kita memiliki beberapa diagram panah dan kira-kira dari bentuk-bentuk diagram panah yang disajikan, yang manakah yang merupakan fungsi dan manakah yang bukan fungsi. Oke. Saya akan buatkan terlebih dahulu di sini untuk beberapa diagram panahnya. Oke, di sini ada 4 gitu ya. Kita namanya I1, kemudian I2, ini I3 dan I4 gitu ya. Nah, sekarang kita perhatikan. Untuk I yang pertama, apakah dia merupakan fungsi atau bukan? Untuk yang pertama, kalau kita perhatikan setiap domainnya ya, anggota dari A itu memiliki pasangan tepat 1. Artinya dia adalah fungsi, berarti dia adalah benar gitu ya. Kita kasih tanda centang gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau kita perhatikan dia bukan merupakan fungsi. Kenapa bukan? Karena di sini B ini dia memiliki pasangan 2. Padahal tadi syarat suatu fungsi itu pasangannya harus tepat 1. Artinya ini adalah bukan fungsi. Kemudian yang ketiga, dia adalah fungsi. Karena setiap anggota di A memiliki pasangan tepat 1. Kemudian yang keempat, apakah dia fungsi? Ini bukan. Kenapa bukan? Karena ada anggota di A atau anggota di domain yang tidak memiliki pasangan. Nah, itu kalau menyatakan suatu fungsi dengan diagram panah. Kemudian kita lanjut untuk cara penyajian fungsi dengan himpunan pasangan berurutan. Di sini akan disediakan juga beberapa kasus gitu ya. Apakah dari contoh yang diberikan yang manakah yang merupakan fungsi dan juga yang manakah yang bukan merupakan fungsi. Misalkan ada I1, I2 dan I3. Akan dituliskan terlebih dahulu untuk I1. Dari ketiga himpunan pasangan berurutan ini, yang manakah yang merupakan fungsi? Ya. Jadi kalau himpunan pasangan berurutan itu disajikan dalam bentuk koordinat ya gitu ya. Di sini ada 1,A, 2,B, 3,C gitu ya. Dimana untuk yang depan ini adalah domain, kemudian untuk yang belakang dia adalah daerah hasilnya. Nah, sekarang kita perhatikan untuk yang I1 terlebih dahulu. Apakah dia fungsi? Ya, dia fungsi. Kenapa? Karena setiap dari domainnya itu memiliki pasangan tepat 1. Artinya ini fungsi. Kemudian yang kedua, kalau kita perhatikan, dia bukan fungsi. Kenapa bukan? Karena ada domain, yaitu 2, di mana 2 ini memiliki pasangan 2, yaitu A dan B. Maka dia bukan fungsi. Kemudian yang ketiga, ini kalau kita perhatikan, dia juga bukan merupakan fungsi. Kenapa? Karena kalau diperhatikan di sini, 3 ini memiliki pasangannya 2, yaitu C dan D. Maka yang ketiga, dia juga bukan merupakan fungsi. Karena syarat fungsi tadi adalah pasangannya harus tepat 1. Kemudian yang terakhir,
cara penyajian fungsi adalah dengan cara grafik. Jadi akan disajikan terlebih dahulu beberapa macam grafik fungsi gitu ya. Kemudian kira-kira nanti yang manakah yang merupakan fungsi dan juga yang manakah yang bukan merupakan fungsi gitu ya. Jadi di sini ada I1, I2 dan I3. Kita akan coba menyelidiki. Jadi untuk menyelidiki di grafik fungsi yang mana yang fungsi dan juga yang mana yang bukan, sebetulnya cukup kita perhatikan. Jadi kalau kita misalkan ambil nilai X sembarang, ya, ambil nilai X sembarang, apakah dia memiliki pasangan di Y itu satu atau lebih dari satu? Ya. Kalau kita perhatikan untuk yang I1, setiap kita ambil X sembarang dimanapun, dia akan memiliki satu pasang nilai Y. Artinya, yang pertama ini dia fungsi. Karena grafik fungsi kita itu dalam bentuk Y sama dengan Fx gitu ya. Kemudian yang kedua, ini pun sama. Jadi misalkan ambil titik X sembarang, apakah dia memiliki nilai Y-nya 1 atau tidak gitu ya. Oh ternyata dimanapun kita mengambil X, dia akan memiliki nilai Y1. Kemudian untuk yang ketiga, ini kalau kita ambil X sembarang gitu ya, dia akan memiliki dua pasang Y di sini dan juga di sini. Artinya yang ketiga ini dia bukan merupakan fungsi. Jadi itu untuk pembahasan di video kali ini. Silakan jika ada pertanyaan lainnya terkait dengan matematika, dapat dituliskan di kolom komentar. Semoga video penjelasan ini bermanfaat dan terima kasih.